Bang iman itu al-mahabbah fillah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cintanya makhluk dengan Khalik beda. Ini kesimpulan kajian yang lalu. Kalau Allah mencintai, itu limpahan kasih sayangnya. Kalau makhluk mencintai, karena dia kurang. Harusnya kita lebih senang lagi. Allah yang maha besar, Allah yang maha alim, Allah yang maha memberi. Raja di raja yang perhatiannya lebih utama dari semua raja-raja. Dia tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang tiada makhluk satupun yang tahu. Bahkan guru-guru saya mengatakan, nggak cukup Ar-Razi, kamu beramal sendiri di rumah, baca zikir, baca Quran, nggak cukup. Ada amalan yang kamu simpan di kolbumu, malaikat penjaga, malaikat hafazah, malaikat penulis pun tidak dengar. Ya, dan itu ada dua. Sama tazakkur, yang kedua tafakkur, tadabbur, tafakkur. Itu amalannya. Itu amalan bukan pakai status, dia hanya di dalam diri. Bukan cabang iman yang ke-10, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi ya habibi ya abati Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila syarafil ma'akhidhi ala wa huwa al-manhaj al-muhammadi. Walhamdulillahilladzi khassana bil khasa'is al-muhammadiyyah وفضلنا بالمحبة الصافية ونسأل الله تعالى أن يرقينا إلى فضل عظيم وجنة عدن ورؤية بلا حجاب إلى ربنا رب العالمين. أما بعد jemaah yang dimuliakan Allah, ini sebagian besar buka puasa, betul? Buka puasa, sebagian tidak, tidak apa-apa. Yang berpuasa menahan makan minum karena cinta Allah atau karena diet? Cinta Allah, alhamdulillah. Yang tidak puasa minimal puasa emosi ya, puasa emosi, puasa berkata-kata kotor. Sebenarnya pecinta Rasul tidak perlu menunggu Rabiul Awal untuk maulid. Karena Sayyidina Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Su'ila an yaumil itsnain, beliau ditanya tentang hari Senin, apa jawaban beliau? Dzaka yaumun wulidtu fih, itu hari aku terlahir. Jadi setiap hari Senin, hari lahir. Dalam hadis Muslim yang lain beliau bercerita bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pepohonan pada hari Isnin. Bahasa Arabnya Isnin. Di kampung saya nyebutnya Senayan. Ternyata di sisi Senayan lain lagi. Ya, ada pasar Senen, ada Senayan. Ya, Senen itu setelah kami generasi-generasi tahun 80-an sekolah, baru kita nyebut hari Senin. Tapi bapak saya nyebutnya Senayan. Guru saya, mursyid saya nyebutnya Senayan. Setiap Senin banyak-banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang sering kami sampaikan, dan ini tidak bosan saya sampaikan, Imam Ahlul Hadis disebut Khatimul Huffaz fi akhir zaman. Beliau penghafal terbanyak hadis bersama Imam Suyuti, namanya Imam As-Sakhawi, seniornya Imam Suyuti. Belum menulis kitab dengan judul Al-Qaulul Badi'. Apa judulnya? Al-Qaulul Badi'. Semoga nanti teman-teman penerbit buku-buku Islam menerjemahkan ini. Ya, ini bagus untuk kita semua. Mestinya semua yang suka maulid, suka sholawat punya kitab ini. Ini yang nulis Imam Ahli Hadis, tapi dia bisa membedakan. Ada halnya ilmu hadis diterapkan secara saklek. Ada saatnya menggunakan ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu hadis bukan ilmu maksud, bukan ilmu yang permanen yang dijadikan patokan. Ilmu hadis ini hanya salah satu instrumen memahami teks. Ya, bukan segala-galanya. Masih ada ilmu-ilmu yang lain, ilmu ushul fiqih, ilmu aqidah, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Imam Al-Baihaqi nulis kitab Syu'abul Iman yang kita kaji setiap Senin ini, dan alhamdulillah sudah jalan berapa nih Pak Pengurus? Sudah ada setahun, 2 tahun kita? 2 tahun ya. Apa makna mahabbah? Dia kemudian nukil gurunya namanya Al-Imam Al-Hulaimi. Al-Hulaimi punya kitab judulnya juga sama, Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman, tapi kitabnya hanya segini. Ya, cetakan yang paling kecil. Lalu kitab ini menjadi 9 jilid. Ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Dia nukil lagi kalam gurunya, dia kembangkan lagi ilmunya.
Apa kata beliau? Guruku Al-Hulaimi menjelaskan bahwa cinta kepada Allah ada berapa makna di sini? 10. Waduh, banyak, Pak. Ada indikator 10 cinta kepada Allah. Coba cek ya. Pertama, sehingga 10 ini masuk kategori kalau ada salah satu di kita, berarti kita betul positif cinta kepada Allah, maka termasuk lingkungan orang yang al-mu'min billah. Percaya ya. Yang pertama al-i'tiqad, percaya bahwa Allah Ta'ala mahmudun min kulli wajhin, terpuji selalu maha baik dalam segala hal. La syai'a min sifatihi wa illa wa huwa madhu lahu. Semua nama dan sifatnya adalah pujiannya. Semua perbuatannya adalah sesuatu yang paling baik untuk kita. Sudah begitu belum? Punya keyakinan hidup. Tiada satu detik lewat di alam semesta melainkan Allah menakdirkan sesuatu yang baik. Mungkin Bapak Ibu nanya, demo kemarin yang kemudian bentrok ada segala macam, ini baik nggak? Nggak usah jawab itu. Nggak usah jawab itu. Saya punya sahabat, tempat usahanya terbakar. Tapi asbab itu, sekarang dia punya 7 toko. Gimana Pak? Bagus terbakar atau tidak? Kalau nggak kebakar-bakar, tokonya satu aja dan tradisional. Zahirnya buruk, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Kita punya sahabat, masih hidup, banyak, ada berapa orang. Ketika dia sehat, dia lupa lalai kepada Allah. Kepada pasangannya juga nggak terlalu perhatian, kasar ya. Ketika dia kena sakit, ya, apa yang terjadi? Dia tambah sayang sama pasangannya. Dia tambah perhatian sama pasangannya. Dan itu banyak, lebih dari 20 orang kita temui begitu. Itu urusan sakit aja. Maka dulu kami ada ajaran dari guru, seminggu itu mesti pergi menjenguk orang sekali. Seminggu itu ada sekali. Nah, dalam seminggu itu juga ada kita ke pasar sekali. Dalam seminggu itu kita juga masuk ke tempat-tempat pendidikan sekali. Dalam seminggu itu kita masuk ke tempat orang-orang bicara tentang dunia, mungkin bisnis apa sekali. Ngecek hati. Apakah ketika ke rumah sakit hatinya ingat Allah, ke pasar masih ingat Allah nggak? Itu ada guru-guru kita yang uji begitu, ya. Namanya Thariqah Ruhiyah, Khadiriyah, mengetes ruh kita, manhaj Nabi Khidir. Diambil dari Amran Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami kita amalannya, ya. Masuk pasar, hatinya lupakah kepada Allah? Ibu kalau masuk ke Tamrin City atau Tanah Abang gimana, Bu? Matanya langsung lebar ya, seperti ilustrasi AI, gitu ya. Bapak-bapak ini sama aja dia paling kesel kalau belanja. Yang kedua, nah yang ini coba cek, sudahkah kita memahami bahwa semua yang Allah lakukan itu baik? Sudah belum? Hari ini semuanya baik kah? Ya. Ingin bahagia? Ingin bahagia? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau sudah baik sangka kepada Allah, kita akan baik sangka semua makhluk, apalagi kepada orang tua, pasangan, anak, kawan. Berbaik sangka, insya Allah hatinya senang. Mau mulai sengsara, mulailah buruk sangka kepada Allah SWT. Lalu pertanyakan, ya Allah, kenapa engkau masih takdirkan aku begini? Padahal aku sudah sholat 5 waktu, padahal aku sudah demo, aku sudah aktif urusan Palestina, aku sudah ikut pengajian fulan, kok hidupku masih begini-gini? Orang yang suka bertanya begitu, hidupnya langsung gak enak. Jangankan itu. Kalau di dunia pendidikan Islam, kalau ada murid bertanya, kok guru begitu sih? La yufliha abadan. Dia tidak akan bisa belajar dengan gurunya. Ternyata saya cek itu kalam di dunia pendidikan diambil dari kitab Imam Suhrawardi, kitab Awariful Ma'arif, kitab ulama Ahlus Sunnah. Dia punya lembaga pendidikan dulu, tapi dia seorang sufi. Ahli hadis sufi mengajar kitab dan dia jadikan itu sebagai adab seorang murid yang ingin menjadi wali Allah, yang ingin menjadi alim billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin ilmunya ketransfer semua, ngikut guru, belajar husnuzan kepada Allah itu, kepada Rasulullah, berhusnuzan dulu kepada guru. Menerima uzur seorang guru. Oh, mungkin dia lagi begini, gitu. Kok guru gitu ya? Nah, itu kan ada teman nanya ini, kok Ustadz Syano begitu ya? Kita ngomong apa? Oh, mungkin dia lagi kesel, mungkin dia lagi emosi, mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Bisa begitu nggak mau Ustadz? Ya, antum tidak akan jadi juri lagi. Kapan ilmu itu sulit masuk ke dalam diri seseorang? Ketika dia terlalu bersyarat ketika berguru. Ya, kita melarang fanatisme, tapi kita menyuruh seorang murid agar mencintai gurunya.
Jadi saya ditanya dulu, di saat semua kawan-kawan kita belajar bahasa Arab nggak bisa, jadi sekelas tuh nggak bisa ngomong bahasa Arab dulu. Alhamdulillah, pada hari itu saya bisa bahasa Arab. Teman-teman nanya, apa rahasia kamu bisa bahasa Arab? Saya nggak pakai teori. Jawabannya cuma satu, al-hubbu fi syekh. Mencintai guru. Ini bukan cinta seksual. Ini cinta rohani. Bahwa guruku adalah pewaris Rasulullah, aku mencintai dia supaya sampai kepada cinta Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu mu'allima. Aku diutus sebagai guru. Ini hari gurunya udah dekat belum? Udah lewat. Bagi saya kullu yaumul muallim. Setiap hari guru, apalagi hari Senin karena itu hari lahirnya sang maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, al-i'tiqad annahu muhsinun ila ibadi. Nah, ini masih mirip dengan yang nomor 1, meyakini bahwa Allah setiap detik tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat baik. Sudah begitu belum? Sudah begitu? Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Oh, kalau kita dapat musibah gimana? Itu hanya cek balance dari Allah. Jika kamu dapat nikmat, engkau ingat Allah, berarti ingat Allahnya ditanya dulu, ingat Allah karena si barang yang bernama nikmat, atau karena engkau menghargai pemberi nikmat? Gimana cara ceknya? Ambil nikmatnya, apakah dia masih ingat Allah? Gimana? Ambil barangnya, ambil nikmatnya, apakah dia masih ingat Allah? Itulah gunanya sakit. Itulah gunanya bangkrut. Itu gunanya gagal bekerja. Itu gunanya pangkat nggak naik, gaji nggak naik. Itu gunanya kalau orang menikah ada cekcok, ada pernikahan, ada cerai. Itu gunanya ada hidup, ada lahir, ada yang mati. Anaknya lahir dia senang, anaknya meninggal dia masih gimana? Rasa harap dia kepada Allah masih ada nggak? Rezekinya ada, oh dia syukur, wajar. Tapi rezekinya tiada, apakah dia masih mau yakini Allah itu pemberi rezeki? Nah itu baru benar tuh, indikator kedua jalan. Saya bicara terlalu cepat? Masuk? Oke? Alhamdulillah. Yang ketiga, al-i'tiqad anal ihsan al-waqi' minhu akbar wa ajal min ay yaqdiya qaul al-'abdi wa 'amalihi wa in hasuna wa kathura syukruhu. Pemberian Allah lebih besar. Nah, ini mesti meyakini apa yang ketiga? Meyakini bahwa kebaikan Allah lebih besar daripada amal, ibadah, dan syukur kita. Jangan ngomong gini, karena ini doktrin yang tidak pas muncul di khutbah-khutbah. Kalau kamu mau tambah nikmatmu, bersyukur. Masih ingat? La in syakartum. Ini ayat nggak begitu cara memahaminya. Itu pemahaman yang terhijab oleh nikmat. Jadi kalau nggak mau nambah nikmat, nggak usah bersyukur, gitu ya. La in syakartum, jika kamu bersyukur, aku tambah. La in syakartum, kalimatnya nggak begini. La azidannakum, aku akan tambah kepada kamu. Fashkuru, maka syukurlah. Nggak begitu Allah ngomongnya. Allah menambahnya apa? Menyebutkan di depannya la in syakartum. Kalau kamu sampai kepada tujuan kehambaan, salah satu perangkat kehambaan adalah asyukru. Jadi hamba itu punya dua sayap. Sayap rohani ini Pak, ini serius. Imam Al-Ghazali menyebut sayapnya seorang mukmin, kanannya adalah khauf, kirinya roja. Sayap keduanya di atas syukur, kirinya sabar. Nyambung? Jadi minimal kita punya dua sayap itu, kanan kiri, berarti 4 minimal. Nanti ada pasangan berikutnya. Itu kalau orang melakukan itu, rohaninya langsung naik. Itu yang kita sebut mi'ratul ruh. Mau mi'rat rohaninya? Mau merasa nikmat memandang Allah? Memandang Allah itu sederhana aja. Ketika dapat nikmat, memandang bahwa yang memberi dia. Ketika nikmat diambil, rasa bahwa dia maha memberi, tidak berkurang. Ya, ini yang dimaksud oleh Imam Mu'tazilah, al-man'u ainul ata. Ketika Allah menahan satu pemberian, dia sedang memberi sesuatu yang lain. Apa yang diberi Allah saat itu? Ni'matus sabar. Nikmatnya sabar. Sabar itu sayap kita yang satu lagi. 4 sudah, kanan 2, kiri 2. Ya. Jadi kalau mau tambah nikmat, syukur, nggak begitu lagi ya. Gimana yang benar? Bersyukurlah kamu, itulah tujuan puncak kehambaan. Orang yang sudah menjadi hamba, ya, bertambah nikmat dia. Nikmat apa yang bertambah? Dari memandang nikmat kepada memandang yang memberi nikmat.
Dari merasakan nikmatnya besar, sekarang merasakan besarnya campur tangan daripada Allah yang Maha memberi. Begitu ya. Alhamdulillah, saya khawatir aja kemarin ya, kita demo-demo luar biasa, bagus aspirasi disampaikan, oke, tapi ketika tidak anarkis, waduh, kita zikir nggak berhenti Bapak Ibu. Kita doa, kita berminta, ya Allah jangan sampai negeri ini gaduh, jangan sampai terjadi perang saudara. Hanya itu doa kita. Kita berdoa, ya Allah kuatkan negeri ini. Karena kalau kita negeri nggak aman, Bapak nggak bisa pengajian hari ini, malam ini. Betul? Orang di Gaza bisa pengajian, Sudan, Nigeria, nggak bisa. Mereka udah nggak sanggup. Lagi duduk, bukan petasan, bom. Ya, nikmat ini tidak disyukuri banyak orang yang katanya berjuang atas nama Islam. Tunggu saja masanya nanti. Ya, kau masih bisa buat pengajian, masih bisa bikin maulid, masih bisa tutup jalan untuk bikin pengajian-pengajian. Masih mengatakan negeri ini tidak aman. Kalau negara zalim dari zaman Muawiyah sampai hari ini tidak ada raja yang tidak zalim kecuali Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia setiap hari merasa dirinya zalim, maka sholatnya setiap hari 150 rakaat. Nggak ada yang nggak zalim. Semuanya. Muawiyah itu zalim kepada Ahlul Bait. Anaknya membunuh cucu Rasulullah SAW. Nggak ada sampai hari ini. Maka doa yang paling bagus untuk para raja, para presiden apa? Rabbana zalamna anfusana. Ini kepada Pak Presiden, sampaikan doa ini. Mungkin dia sudah dengar, tapi sampaikan ini. Tiap hari engkau baca doa Nabi Adam yang dia diangkat jadi khalifah dan dia merasa dirinya zalim setiap hari. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim. Dia nggak salahkan rakyatnya, dia nggak salahkan anaknya, dia nggak salahkan bininya. Yang disalahkan kami yang salah. Maka munajat tiap hari. Ya, 400 tahun Nabi Adam menangisi masalah dirinya dan dia tidak pernah nyalakan istrinya. Ya, maka bertobatlah suami-suami, apapun masalahmu di keluarga, itu salahmu sendiri. Ya, istri-istri ikut salah. Yang keempat ya, yang ketiga tadi saya ringkas, semua pemberian Allah lebih besar dari amal dan syukurmu. Dan syukurmu tidak ada kaitannya dengan pemberian. Allah itu memberi suka-suka dia. Bukankah ada orang kafir Allah kasih kaya? Apa dia bersyukur? Dia nggak bersyukur dalam pengertian kita. Tapi dia mensyukuri nikmat yang zahir. Ini perbedaan antara mukmin dan tidak mukmin. Apa perbedaannya? Orang non-mukmin, non-Islam yang tidak mengenal Allah, dia mensyukuri waktu. Maka mereka disiplin, nikmat waktu. Mereka hanya sampai kepada nikmat, syukurnya hanya syukur nikmat. Tidak sampai kepada syukur kepada pemberi nikmat. Inilah yang Nabi maksud dahulu. Nanti orang-orang Islam matinya seperti Yahudi, Nasrani, bahkan orang musyrik. Kenapa? Mereka memandang Allah hanya berdasarkan pemberian. Apa bedanya dengan orang-orang musyrik yang Allah kasih sukses di dunia, yang jadi motivator hari ini, yang ngomong Bitcoin hari ini, yang ngomong saham hari ini, apalagi forex kali ini. Dia betul-betul menghargai waktunya. Jadi kenapa kita tidak menjadi negara maju? Orang Islam tidak selaras antara makrifat dia dengan syariat dia. Makrifat dia bahwa berterima kasih kepada Allah, tapi dia tidak menghargai nikmat. Tidurnya suka-suka, usahanya suka-suka. Kadang kalau punya toko, punya kedai, kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Kalau ada orang WA, jualan online, kadang dibalas, kadang enggak, kadang ketus. Nggak bisa begitu. Nggak disiplin. Ya, mereka itu mensyukuri materinya nikmat, tapi mereka tidak sampai kepada syukur sang pemberi nikmat. Nah, kita harus ambil dua-duanya. Meskipun kontroversial, ada tokoh di Malaysia, namanya Abu Asy'ari Muhammad, kontroversial, tapi setelah saya kaji thariqatnya secara ilmu tasawuf, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma mungkin ada gesekan politik, ada khurafat-khurafat yang dikirkan murid-muridnya ketika dia wafat, ya itu insya Allah beliau terlepas lah dari itu. Apa kata dia dulu? Untuk bikin muridnya tidak suka tidur-tiduran, biar muridnya itu rajin kerja. Omongan dia apa, Pak? Kalian ini jam 8 masih ngopi-ngopi. Makanya orang Melayu kalah sama orang Cina. Kata dia begitu. Kita nggak usah benci sama orang Cina. Nabi mengatakan hadisnya dhaif tapi benar maknanya. Utlubul ilma walau bisin. Belajar ilmu dari orang Cina. Sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Ibnu Battutah nulis kitab Rihlah Ibnu Battutah dan dia katakan salah satu yang bikin dia takjub kepada orang China, masuk negeri Cina, kata dia di Ibnu Battutah, itu ada gerbang.
Setiap yang masuk wajahnya diinput secara manual. Jadi ada tim pelukis. Orang ini kemudian ditanya namanya siapa segala macam, udah masuk. Masuk. Nanti kalau kenapa? Nanti ada yang selalu mengamati mereka. Kenapa ini orang? Tangkap. Ya, kalau dia berbuat bagus, dia jualan barang bagus, malah disupport, malah diundang ke istana. Itu cerita Ibnu Battuta, Marco Polo Indonesia. Bukan. Marco Polo siapa? Muslim. Dari Maroko. Bayangkan dari Maroko, Pak, itu belum ada terusan Panama, Suez, belum ada. Dia menginput dari Maroko sampai ke Cina. Dia balik lagi. Sumatera diceritakan berkali-kali. Semenanjung Malaysia, Jawa, Sulawesi diceritakan semua. Saya baca kitab itu, Bapak mungkin nggak percaya, ini setebal ini, tapi bacanya dari pagi sampai sore selesai khatam. Nggak tahu cara bacanya gimana juga. Terus selesai. Ya, kopinya baru habis 2 gelas, nasinya belum sempat dimakan. Begitu asik dibaca, menghargai waktu. Nah, apa kata beliau ini, Syekh Asy'ari Muhammad? Kamu ini pagi-pagi, udah jam 8, orang udah buka toko, orang udah menjajakan barangnya. Dulu kan belum ada marketplace. Sekarang itu imam yang kalian tunggu itu sudah Allah lahirkan. Kalian masih berpaku tangan. Pantaskan dirimu menjadi tentara-tentaranya. Jadi kalau dia sudah muncul, kalian tinggal gabung dengan mereka. Gimana caranya? Jangan tunggu apa yang Islam buat untukmu. Lakukanlah apa yang kamu sudah buat untuk Islam. Jangan nunggu guru kita udah ngasih apa. Lakukan apa yang sudah kita buat untuk pergerakan guru kita. Tentunya guru-guru yang jalannya fisabilillah, yang bukan kemudian menggerakkan orang untuk dirinya, bukan, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ini baru yang keempat, sudah jam 7 ya. Yang keempatnya ketinggalan tadi. Ya. Allah yastaqillal abdu qadaya wa yastaqsir takalifu. Tidak meremehkan ketetapan Allah, hukum-hukum Allah, dan tidak merasa hukumnya menjadi beban. Nah, ini yang sering saya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu ini nyuciin baju anaknya seneng nggak? Seneng. Nyuciin baju suami? Buatin kopi suami? Kalau buatin kopi suami orang? Kenapa? Karena tidak cinta. Nggak cinta. Kenapa keberatan ke suami orang? Karena nggak cinta. Maka indikator orang cinta, dia berbuat untuk yang dicintainya dan dia tidak keberatan. Ya, sudah begitu belum? Sudah. Suami-suami, halo. Berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang pagi, pulangnya seminggu lagi. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Antum keberatan nggak? Untuk siapa itu? Untuk anak, betul nggak? Ya, Bapak yang apa? Bluebit. Bapak ngeluh nggak kalau ada macet? Ngeluh. Tapi Bapak tahan kenapa? Cinta kepada anak. Itu yang disebut al-jihad fisabilillah itu. Jihad fisabilillah itu dia tahan dengan semua kesusahan di jalan Allah. Kita ini baru jihad untuk cinta kita kepada makhluk, kita belum betul-betul jihad untuk cinta kita kepada Allah. Ini contoh nih, pengen ngaji sama Buya, gaya bener ente ya. Tapi maaf, saya tinggalnya di Ciputat. Orang ke Sunda Kelapa, Ciputat doang, ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang begitu? Iya, orang dari Bandung aja datang sini kok. Katanya cinta. Katanya cinta. Cinta apaan itu? Itu nggak cinta. Kita ingin cinta, tapi baru di lisan. Tapi lumayan statusnya. Lumayan lah itu. Semoga itu awal yang baik. Alhamdulillah. Tidak merasa terbebani dalam beramal. Tidak kemudian meremehkan hukum-hukum Allah. Ya. Adapun yang disebut ikhtilaf al-fiqhiyah, yang ulama berselisih faham, itu belum tentu masuk kepada hukum Allah yang qat'i. Jangan terlalu keras. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah, yang diperselisihkan ulama, kita jangan kemudian menambah perselisihannya. Ya, kalau ulama berselisih berarti boleh kita memilih salah satunya. Yang kelima, indikator cinta kepada Allah sehingga cabang iman menjadi sempurna. Ayakuna fi amatil awqaf. Ini sebetulnya salah cetak. Amatil awqat barangkali. Dia di kebanyakan waktunya musyfiqan wajlan min i'radihi anhu. Dia di kebanyakan waktunya merasa ada rasa takut Allah berpaling darinya.
Yang sudah merasakan cinta kepada seseorang, ketika lagi ngobrol nggak ditatap, senang nggak? Nggak. Ketika keluar kota, keluar rumah, nggak diperhatiin, nggak ditanya, sedih nggak? Sedih. Ya, barangkali seperti itu. Rasa khawatir kurangnya perhatian Allah kepada kita, itu kemudian dimazharkan, diberikan manifestnya, contoh kecilnya adalah, kita ini takut kalau pasangan kita tidak kasih perhatian sama kita. Ya, tapi nggak usah khawatir. Ya, cinta itu kalau dengan kolbu, dia nggak perlu pakai status. Ya, orang dulu cinta-cinta aja tuh kalau keluar balik-balik 6 bulan, nggak ada WA, nggak ada handphone, benar nggak? Wasal bihi ma'rifatahu allati akramahu biha wa tauhidahu allati khallahu wa zayyanahu. Ya, khawatir Allah menghapus, mencabut ilmunya dari dirinya, mencabut tauhid dari kolbunya. Ada nggak kekhawatiran setiap hari? Itu asbabnya kenapa kita berdoa. Ya, yang keenam, ini sesanggupnya nih ya, antakuna amaluhu munaqidatan. Dia ada 10. Angan-angannya munaqidatan bihi la yara fi halin min ahwal annahu ghaniyun anhu. Pikiran dia, rasa dia tidak pernah merasa cukup kecuali bersama Allah. Maksudnya apa? Dia selalu bergantung kepada Allah. Jadi jangan hadapi masalah sendiri, nggak kuat kita. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, investasi surga itu investasi cinta. Maka bacaannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Mau jadi investor surga yang terbesar, selain bersedekah dan berwakaf, memberi hadiah dan segala macam, bacalah la haula wala quwwata illa billah 100 pagi 100 sore, di luar zikir maksurat yang kita sudah baca. Yang ke-7, ayyahmilahu tamakkuna hadhil ma'ani fi qalbihi ala ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdir alaih. Rasa tadi membuahkan satu hal, yaitu cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, kalau cinta ke pasangan, keingatan terus nggak? Kepikiran terus? Cinta sama anak, melihat anak orang, kedengaran suara anak orang, kita ingat anak kita. Cinta sama istri, kelihatan ada orang mirip-mirip dikit, kebayang bini kita padahal beda jauh. Itu namanya lagi kangen. Kalau begitu cepat-cepat pulang. Ya, kalau memang sanggup pulang. Kalau tidak, kirim doa. Orang yang kita rindui, yang kita sayangi, bacakan doa. Ya, jangan banyak mengeluh, bahkan menuduh, jangan ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ayah harus ala adai faraidihi wa taqarruba ilaihi min nawafil khair bima yutiqa. Kalau betul cinta, mesti punya amal spesial untuk Allah. Karena Allah. Sebagaimana kita kalau senang seseorang, kita punya hadiah spesial untuk dia. Kita punya rasa yang kita rahasiakan untuk dia, yang kita nggak nyatakan kepada teman, kawan, sahabat, bahkan orang tua kita sendiri. Sudah punya amalan itu? Jadi mesti punya semalam, satu hari itu harus ada amalan, orang nggak tahu siapa-siapa. Orang nggak tahu kita sedang beramal itu. Bahkan istri kita lagi tidur. Istri kita lagi tidur, teman kita udah pulang, ya. Kita ngapain? Duduk sebentar saja, 15 menit, setengah jam, bacalah zikir itu. Ya, nggak pula buka status lah ya. Jam 3, ini kan mohon maaf, ini ada grup-grup ya, grup tahajud. Bagus sih bagai ininya. Ayo bangun, tapi terbersih di hati, aku lo duluan bangun. Ingin kasih tahu ke teman. Jadi dia ingin mempersaksikan bukan kepada Allah, tapi kepada temannya, aku lo orang tahajud. Ini hati-hati. Banyak grup-grup begini, nikmat tahajudnya Allah nggak kasih. Kenapa? Allah mengatakan tuh temanmu sudah tahu, cukup toh. Coba di-upgrade. Jika kamu senang temanmu tahu kamu melakukan sesuatu, harusnya kita lebih senang lagi. Allah yang maha besar, Allah yang maha alim, Allah yang maha memberi, raja di raja yang perhatiannya lebih utama dari semua raja-raja. Dia tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang tiada makhluk satupun yang tahu. Bahkan guru-guru saya mengatakan nggak cukup Ar-Razi, kamu beramal sendiri di rumah, baca zikir, baca Quran, nggak cukup. Ada amalan yang kamu simpan di kolbumu, malaikat penjaga, malaikat hafazah, malaikat penulis pun tidak dengar. Ya, dan itu ada dua. Sama tazakkur, yang kedua tafakkur, tadabbur, tafakkur. Itu amalannya. Itu amalan bukan pakai status, dia hanya di dalam diri. Inilah yang membedakan antara Imam Syafi'i dengan Pak Syafi'i di Indonesia. Imam Syafi'i umurnya tidak panjang, hanya 54 tahun. Pak Syafi'i di Indonesia mungkin umurnya sudah 60, 70. Tapi Imam Syafi'i mungkin dia sholat semalam itu hanya 3 rakaat tahajudnya. Tapi dia dari Ba'da Isya sampai dia selesai witir, satu ayat dia ulang, muncul satu makna. Satu ayat dia ulang, 70 dia ulang, maknanya bertambah. Dan dia menghasilkan 40 hukum, 70 hukum semalam. Perbedaannya. Kalau kita gimana?
Baca ayat dari dulu maknanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Yang pertama-tama. Itulah beda Pak Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Dua lagi ya. Ay yasma' min ghairihi sana'an, ay yusmi'a min ghairihi man ghairahu sana'an alaih. Ya. Memperdengarkan. Nah, yang tadi merahasiakan, kalau sekarang ini bisa yasma' mendengar dari orang, bisa yusmi'a memperdengarkan kepada orang pujian-pujian kepada Allah. Waktu kita dulu ikut khuruj tabligh, mereka bab ini nomor 9 ini paling jago. Tapi kadang-kadang kolbunya nggak nyambung. Teman kita, bukan jemaah tabligh ya, personalnya ini, dia berbicara tentang Allah. Kita lihat ini kolbunya sama ininya beda. Kok tahu? Kelihatan. Kolbu sama kolbu bisa merasakan. Ya, tasonno namanya, dibuat-buat, takalluf, ya, dipaksa-paksa, hanya gimmick. Ya, kenapa Bapak Ibu kurang menikmati kajian-kajian? Karena ustadznya, mohon maaf, mu'alim guru-gurunya membicarakan sesuatu hal yang tidak ada di kolbunya. Jadi dia sedang bergimik, memaksakan sesuatu yang bukan dirinya. Dia belum ikhlas bicara ikhlas, dia belum cinta bicara cinta. Saya belum tahu saya cinta atau tidak, tapi saya sedang berusaha cinta. Semoga cinta ini yang saya bagi juga ilmunya malam ini, Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Terakhir nomor 9. Annahu in sami'a min ahadin dzikran lahu a'anahu. Ya. Kalau kita mendengar ada orang menyebut nama Allah, nama Rasulullah, nama wali-wali Allah. Contohnya apa? Ada orang bikin maulid, bikin pengajian, kita bantu. Kita sokong. Jalan kita ketutup, nggak usah ngeluh. Alhamdulillah, negeri ini masih aman. Ya, Pak RT masih mengizinkan. Gang kita ditutup. Berarti negeri masih aman. Kalau negeri perang bisa bikin maulid, bisa bikin pengajian? Tak bisa. Ya, syukurilah sampai hari ini masih terjadi itu. Oh, saya nggak suka maulid, saya tiap hari maulid. Ya udah, ente nggak usah ikut maulid yang begitu-gitu. Ente orang khawas, orang khusus spesial. Gak apa-apa. Tapi jangan larang orang yang bermaulidnya berjamaah. Mungkin beda ekspresi dalam maulid. Saya juga katakan, saya tiap hari bermaulid dengan cara saya sendiri. Dengan cara apa? Mengenang Nabi. Mengenang Nabi itu ada 7 ilmunya. Jadi setiap hari itu pasti ada ilmu, salah satu dari ilmu itu yang kemudian kita resapi. Itu cara saya bermaulid kulla yaum. Kenapa? Allah tidak ciptakan alam kecuali sedang mengekspresikan cintanya kepada kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku, mencintaiku, mengenalku. Semoga kajian malam ini menumbuhkan cabang iman yang ke-10, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa ja'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, antarkan kami kepada cinta kepadamu, cinta kepada kekasihmu, dan berikan kami keistiqomahan beramal untuk sampai kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhfal asrar fi layali at-tanazzuliyah atau fi at-tanazzul al-layliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan kejahilan kepada terangnya ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdurrahman, semoga Allah selalu dalam rahman rahimnya Allah. Ini beliau ini juga lagi capek nih ya, pulang dari haulnya Gus nih. Alhamdulillah kita juga lagi capek. Tapi mu'alim itu nggak pernah capek kalau ngajar. Tanya beliau kalau lagi ngajar itu nggak ada ngantuknya, nggak ada sakitnya. Jadi kalau mau bunuh guru, dentiin dia ngajar, dan lama-lama dia stroke tuh. Kalau mati dia tuh. Ya. Jadi kalau mau memanjangkan, menyehatkan, membahagiakan seorang mu'alim, biarkan dia ngajar ya, dengan segala keterbatasannya. Dan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, innama bu'ithtu mu'allimah. Tugasku saat dibangkitkan, ditugaskan sebagai Rasul adalah menjadi mu'allim, menjadi guru. Maka selamat kepada semua guru, selamat kepada semua kiai. Tidak usah orang-orang pesantren iri dengan guru-guru PNS. Emang kami bukan bagian dari negara ini? Jangan gitu. Fasilitas yang Allah berikan secara keberkahan bagi guru-guru di pesantren itu lebih banyak daripada guru-guru PNS ataupun honorer. Jadi kalau ada yang khidmat di yayasan pesantren,
Yang dibutuhkan cuma satu aja, keikhlasan. Ya, gaji paling cuma 200.000, 100.000 ya, tapi bisa berangkat umroh. Yang PNS ke 10 tahun nggak bisa berangkat umroh. Kenapa? Karena rezeki bain dengan gaji. Ya, gaji terbatas, kalau rezeki tidak terbatas, tak berpintu. Dan walaupun begitu Kiai harus jaga-jaga kesehatan Kiai. Ya, Kiai-kiai itu penyakitnya biasanya livernya rusak karena kurang tidur, kecapean, ngurusin umat lah. Ya. Harus jaga-jaga kesehatan ya, karena umat membutuhkan. Untuk jadi seorang kiai itu kan prosesnya lama sekali ya. Semoga Allah berkahi guru-guru kita semua, Allah sehatkan mereka. Kalau ada suul adab, kesalahan adab kita ke mereka, semoga Allah membukakan pintu maaf dan membuat kalbu guru kita menjadi lapang lagi, amin rabbal alamin. Kita masuk ke kitab Al-Khasa'is, Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, kekhususan keistimewaan umat Sayyidina Muhammad SAW. Jika umatnya sudah istimewa, apalagi nabinya ya. Kita sebelumnya sudah masuk ke beberapa halaman dari keutamaan orang-orang yang qa'imina bil lail, orang-orang yang qiyamul lail ya. Bahwa qiyamul lail itu adalah warisan wali-wali bahkan sebelum kewalian umat Nabi Muhammad SAW. Maka ada ungkapan fa innahu da'bus salihin qablakum, bahwa qiyamul lail, menghidupkan malam, itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Maka jika ada orang yang suka witir, tahajud di sini, antum ini orang baru tapi tradisinya lama, chipnya chip lama, karena ruh itu kan berputar aja sampai kiamat terjadi melalui warisan-warisan. Maka disebut al ulama warasatul anbiya, bahwa arwah para anbiya itu mereka berkeliling terus untuk mencari pewarisnya. Oleh karenanya hati-hati kepada ulama pewaris. Kalau ulama pewaris, di belakang dia ruhnya Nabi, jangan sakiti mereka. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani lebih vulgar lagi. Apa kata beliau? Hakikatul awliya al ulama itu anbiya. Hakikatnya ulama wali itu, hakikat dia adalah nabi. Cuma la nabiyya ba'di, karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka wali-wali, kiai-kiai, ulama-ulama yang takut kepada Allah itu statusnya hanya wali. Nah, lalu gimana caranya memahami ini? Datanglah seorang imam namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, murid Ghazali. Ini bukan Ibnu Arabi yang kontroversial, ini Ibnu Arabi yang aman. Pembicaraan tentang dia nggak ada miring sama sekali. Yang mensyarah Sunan Tirmizi, yang juga punya syarah Asmaul Husna, dan juga beberapa kitab yang sangat luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa tiada seorang wali, nabi, ulama, ahlullah kecuali dia berada di maqam ala qadami nabiyyin. Dia mewarisi maqam nabi-nabi terdahulu, tapi mereka bukan nabi. Mereka tidak jadi nabi, dan setinggi apapun ilmunya wali, dia tetap di bawah seorang nabi, tidak pernah mengganti nabi itu. Jadi tidak benar kalau udah jadi wali terus makomnya batal syariat, nggak mungkin. Kenapa? Syariat itu bagi wali rukhsah. Antum sholat itu cuma 5 waktu. Wali itu sholat sepanjang waktu. Jadi jangan belagu ente terus mengatakan Syanu tuh nggak wali. Masa dia kalau wali dia nggak sholat? Nggak begitu. Ya, orang kalau benar dia dimasyhurkan sebagai wali, jangan-jangan dia sholat sepanjang waktu dan dia sedang mabuk. Orang mabuk baru terbebas dari hukum. Bukan seorang wali terbebas dari hukum. Bisa bedain? Kata Maulana Rumi, ya, jika engkau bisa mabuk dengan tuak, dengan khamar, dengan anggur, gimana jika engkau kena anggur ma'rifat, anggur mahabbah, anggur cinta? Mabuknya bukan main. Orang nggak begitu. Jangan dipandang dengan kacamata fikih, pandang dengan kacamata yang pas, kacamata mahabbah. Orang lagi mabuk, ente bisa terima mabuk secara fikih karena bab tuak, dia nggak wajib sholat, qadha sholat dia. Kenapa nggak bisa terima dengan bab ini? Bukankah di surga ada khamar, benar nggak? Ini kita mulai serius nih bicara bab surga. Apa kata Nabi? Di Quran juga ada, di hadis juga ada. Di surga ada 4 aliran sungai. Sungai air mineral, sungai air madu, sungai air susu, sungai air khamar. Dan apa kata Nabi? Jika engkau melewati kebun-kebun surga, farta'au, maka cicipilah.
ikutlah mengkonsumsi. Kalau taman surganya saat itu mursyid wali pemimpin zikirnya sedang berkeliling di taman surga yang di bawahnya mengalir air khamar ma'rifat, khamar mahabbah, khamar asma Allah, itu bukan yukhmirul akal saja. Disebut khamar karena dia menutup akal. Ini lebih dari semua itu ketutup. Inilah yang dijelaskan Maulana Rumi. Bukan Maulana Rumi sedang mengatakan wali hapus syariat dari dia, nggak ada dia ngomong gitu. Ya, kira-kira lebih mabuk mana? Mabuk khamar paling berapa jam? Kalau mabuk ini, orang kalau sudah merasakan khamar ma'rifat, khamar surgawi itu, dunia ini hambar. Khamar-khamar narkoba hambar sama dia. Dia sudah merasakan manisnya rindu kepada Allah, mabuk bertuhan itu di atas segala-galanya, ya. Jadi sholat kita yang nggak khusyuk itu, ya, puasa Muharramnya, puasa Asyuranya yang belum tentu diterima itu janganlah dijadikan alat untuk mengukur kewalian seseorang. Nggak pantas kita. Termasuk qiyamulailnya sampai ngantuk-ngantuk itu, ya. Coba antum kalau qiyamulail berasa masih berat atau ada candu di dalam, asyik gitu, atau masih berat? Jujur aja, masih berat toh, belum jadi wali berarti. Mereka aulia-aulia Allah itu disebutkan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian berusaha menghidupkan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin, itu kebiasaan orang terdahulu sebelum kamu. Bagi mereka sesuatu yang berat bagi kita itu kebiasaan. Kita udah capek-capek bangun-bangun, bagi mereka itu kebiasaan. Kira-kira batuknya itu zikrullah, kira-kira gitu. Sendawanya qiyamul lail. Loh, kalau kita kan sudah effortnya kuat baru bisa qiyamul lail. Udah alarm 7 kali ya, nggak bangun-bangun. Giliran besok mau ketemu pimpinan, cepat sekali bangunnya. Tanda min dha'fil iman, tanda iman kita memang lemah, ya. Nauzubillah, subhanallah, semoga lazah, kelezatan qiyamul lail ini diberi Allah SWT, ya. Ini aslinya Kiai, saya nggak boleh keluar Kiai, tapi karena saya jadikan ini wirid di sini, karena diribat lagi khalwat Muharram, khalwat Asyura. Jadi kita mulai dari malam 7, 8, 9, ini hari ini terakhir penutupan. Nanti malam ada kajian puncak penutup martabat 7, kajian ilmu kemakrifatan yang boleh dibuka. Monggo nanti datang ke Serpong, ya, di Buaran. Settingannya beda dengan Hikam, dia ngajinya lebih serius sedikit. Nanti bawa catatan, ya, bawa catatan, jangan cuma nguping, kan bisa nanti disimak lagi, beda. Antum nyimak langsung dengan nyimak rekaman beda, ya. Saya sampai hari ini baca kitab martabat 7, judulnya Tufah Musalah, itu mungkin sudah lebih dari 30 kali, dan sampai hari ini nggak puas-puas. Apalagi sumbernya Al-Quran, apalagi sumbernya yang bernama Kalamullah Qadim Al-Quran, ya. Nah, bagaimana cara menikmati qiyamul lail? Mau tahu caranya? Kurangi maksiat qalbu di siang hari, ya. Kurangi maksiat qalbu. Maksiat qalbu ini sombong, iri, dengki, marah-marah. Coba rasakan yang konflik tengkar hari ini, bahkan tengkar sama preman, tukang parkir, tengkar sama orang di jalan, disalip orang, emosi, itu ngefek ke malam kita, dan itu melukai qalbu. Jadi jangan antum kira kita dibentak orang bisa bentak balik itu hebat. Itu melukai qalbu, melukai qalbu. Justru orang yang menang itu tidak menanggapi orang kehilangan akal kecuali dengan akal yang sehat. Orang marah itu akalnya nggak muncul, yang muncul sifat hewan buasnya, ya, bukan akalnya. Termasuk berumah tangga pasti ada konflik-konflik, ya. Coba rasakan yang sudah berumah tangga, kalau konflik-konflik susah bangun subuhnya, susah apalagi tahajud. Jadi mau mudah bangun tahajud, kurangi konflik. Kalau pasangan kita agak cerewet dikit, mengalah. Orang yang nggak pernah menikah nggak tahu cara mengalah. Musuh pintar apapun orangnya, kan antum sudah lihat tuh di dunia televisi yang suka debat-debat di, ya. Kalau yang nggak menikah coba lihat, mau menang terus, dan memang dia pintar debat. Yang kalah ada juga karena bodohnya, ada yang karena emang dia mengalah. Nah, cobalah, ya, ambil asrar rahasia itu, ya.
Nanti coba rasakan nikmat malam hari itu, nyebut nama Allah aja, bismillah, bismillah, bismillah aja diulang-ulang 100 sudah nikmat. Kalau orang siangnya steril. Kalau dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa fisik ini, orang cukup zikir pagi sore itu orang gugurkan dosanya. Tapi kalau dosa kolbu, iri, dengki, emosi, buruk sangka, apalagi buruk sangka kepada wali Allah, apalagi buruk sangka kepada kekasih-kekasih Allah, kepada imam masjid, kepada mu'alim, kepada Bilal, kepada jangan coba-coba. Atau buruk sangka ke pengemis, sama aja. Oh ini 2000 dikasih nih, paling nanti jadi narkoba. Mana ada orang 2000 jadi narkoba, Pak? Atau jadi tua nih, belum ngasih sudah su'uzon. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Jangan kotori kolbu kita dengan 2 kali. Udahlah pelit, bakhil, su'uzon sama orang. Ya, itu sebabnya muncul anekdot-anekdot antara mitos dan realita. Nabi Khidir nyamar lewat pengemis. Itu antara benar dan tidak. Ya, antara salah dan benar. Bapak Ibu saudara bukan Allah, mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW, untuk pengarang kitab ini dan murid-muridnya yang mengijazahkan kami, Abuya Al-Arif Billah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebutkan, masih halaman, kita mundur dikit, halaman 107 ya. Wa man wazaba ala qiyamil laili dakhala ghurafal jannah bisalam. Paragraf ketiga halaman 107. Siapa yang membiasakan qiyamul lail, dia akan masuk, bahkan dakhala secara harfiah telah masuk. Tapi terjemahan orang-orang ahli fikih biasanya akan masuk. Ghuraf al jannah, kamar-kamar di surga. Kamar termahal hotel itu di Uni Emirat, Abu Dhabi, Dubai, semalamnya berapa ratus gitu, juta. Kebeli rumah di tempat saya satu tuh, ya, dua malam udah kebeli berapa tuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada loh orang kaya kayak gitu, ada orang Indonesia lagi. Jadi Indonesia ini kaya sekali, miskin kismin. Karena negeri kita emang tidak menganut ideologi ekonomi yang jelas ya, sehingga kaya sekali. Kalau di Perancis Pak nggak bisa orang kaya banget, negara sosialis. Semakin kaya pajaknya gede, 60% setiap bulan. Pajak 60%, nggak protes tuh mereka tuh. Oleh karenanya, mohon maaf Pak, bule-bule yang kesini itu bukan orang kaya. Itu orang emang pengen berlibur, udah capek, udah hidup dipajakin sama pemerintahnya. Mungkin lebih kaya antum ini, punya rumah, ya kan? Mereka tinggal di apartemen. Makanya hidupkanlah rumahnya dengan tahajud, tanda syukur kepada Allah. Nggak usah dengerin berita yang isinya membuat kita mengeluh setiap hari. Hidup susah tahun ini, hidup susah tahun ini. Saya ketemu orang yang sama di tahun yang beda ngomongnya, tahun ini lebih susah lagi, tahun ini lebih susah lagi. Tahun lalu ngomong begitu juga, tahun sebelumnya ngomong begitu juga. Kenapa? Sering dengerin podcast sampah. Orang kolbunya sampah, ente dengerin itu jadinya. Apa isi di dalam ini? Kalau isinya nur, keluarnya nur. Isinya gelap, keluarnya gelap. Isinya sampah, keluarnya sampah. Isinya toilet, isi ngomongnya jorok-jorok. Isi di sininya kesombongan, ngomongnya menghina, menghardik orang. Kamu ini bodoh, kamu ini goblok, ya. Ya, dungu, itu. Kalimat-kalimat begitu kan muncul dari apa? Dari aklaniyah, syaitaniyah, akal syaitani. Jadi dalam diri kita ini ada kiblat akal, ada akal nuraniyah, akal nur, yang dia tambah ilmu, dia tambah baik, tambah tawadu. Ada akal zulmaniyah, ada akal gelap, belakangnya syaitan. Oleh karena itu orang bisa lebih jahat dari syaitan kalau ngomong, bisa lebih santun dari malaikat kalau bicara. Gimana ngelatihnya? Salah satunya latih qiyamul lail. Nah, perhatikan. Malaikat tidur nggak? Syaitan tidur nggak? Selama ini antum belajar cuma malaikat tidak tidur. Syaitan itu juga nggak tidur. Kalau jin tidur Pak. Bedakan jin dengan syaitan. Jin dari api, kalau syaitan bukan. Ya, wallahu alam itu sebutannya apa itu. Syaitan mengalir di setiap darah, baik darah manusia ataupun darah jin. Jadi iblis yang nggak mau sujud kepada Adam itu korban dari syaitan juga. Maka ada syaitan sifat, ada syaitan hakiki zatnya. Itu jauh lebih tua dari semua jin yang ada.
Jadi jangan benci sama jin. Kita nggak musuhan sama jin. Kita nggak musuhan sama genderuwo. Kita nggak musuhan sama kuntilanak, sama tuyul. Nggak ada urusan kita sama dia, Pak. Urusan kita, inna syaitana lakum aduwwam mubina. Bahkan ada perintah, fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu musuh yang nyata. Maka jadikan dia benar-benar musuh. Karena Allah katakan syaitan itu musuh yang nyata, ilmunya harus dibuka seterang-terang mungkin. Maka ke depan ini akan banyak kita bahas makrifat syaitan. Jangan hanya makrifatullah. Ternyata jadi wali, ternyata wali setan kan. Biar kita tahu nih makrifat kita nih makrifat apa. Jangan-jangan bukan makrifatullah, tapi makrifat syaitan. Karena syaitan bisa zikir la ilaha 70.000, Pak. Mungkin zikirnya lebih banyak dari antum. Ngeri kan? Ya, makanya Allah mengatakan syaitan itu musuh yang nyata. Kalau syaitan yang masuk kepada badan manusia bisa berjubah politikus, bisa berjubah ulama, ya. Jadi ada syaitan sifat, ada syaitan fi'il. Kalau fi'il itu kayak hewan jahat, hewan berbisa, itu Nabi sebut syaitan. Kata Nabi, jika engkau sholat ada ular hitam, bunuhlah, fa'innahu syaitan. Itu syaitan fi'il. Fi'ilnya, perbuatannya, ular itu kan bukan syaitan, dia hewan. Tapi fi'il dia, fi'il syaitan. Kalau yang ada di tubuh kita ini apa nih? Itu sifat. Karena Nabi mengatakan syaitan itu mengalir pada darah, majradam, pembuluh darah. Darah itu dalam kajian ma'rifatullah adalah tempat mengalirnya nur hayatullah, nur hayatnya Allah. Makanya selama ada darah kita sehat. Darahnya nggak lancar, orangnya nggak sehat. Betul nggak? Pembuluh darahnya tersumbat, orangnya bisa stroke, pecah, bisa stroke total. Semoga Allah jaga kita dari itu ya. Maka kurang-kurangi makan nasi, kurang-kurangi garam. Kambing nggak salah, ente makannya nggak bener karena asin. Ya, apa tuh melinjo? Nggak salah melinjo itu. Cuma melinjo kan dikasih bumbunya udah minyak, dikasih garam. Ya udah 7 melinjo, langsung berat di sini. Ya wajar lah ya. Kita ini salah. Fi'il kita salah, perbuatan kita salah, kita suka nyari kesalahan. Salah aku makan melinjo, salah melinjo, salah kambing. Lah kambing nggak ngapa-ngapain yang disalahin. Dimakan tiap hari, disembelih tiap tahun, tapi dia masih disalahin aja. Itulah kambing hitam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi karena di darah ini mengalir syaitan, dia mengalir selama ada hayat. Begitu dekatnya. Jadi orang kenal dirinya yang hayati, itu belum tentu selamat, Pak. Bisa jadi yang dia kenal hayatnya syaitan di darah. Jadi mengalir di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka disebutkan di sini siapa yang qiyamul lail, dia telah masuk secara harfiah ya ke kamar-kamar di surga. Jangankan kamar di surga, satu pohon di surga. Kata orang lama puhun ya. Puun. Kalau di bahasa Melayu pokok. Ya, sama itu barangnya. Satu pohon di surga itu rindangnya tuba, namanya pohon tuba. Itu rindangnya Bapak Ibu, kalau kita jalan di bawahnya 100 tahun baru lewat dari awal sini sampai ujung sana. Itu satu pohon tuba. Mandang Rasulullah atau mandang orang yang terhubung kepada Rasulullah, antum tasdik ilmunya, Allah ciptakan bagi kita kebun-kebun yang pohonnya seluas 100 tahun, satu pohon. Kalau antum zikir pagi sore kata Nabi, subhanallah bihamdi gharsun fil jannah, bukan lagi pohon. Subhanallah bihamdi, satu itu satu kebun di surga. Satu kebun di surga minimal 10 pohon. Jadi orang paling kaya di sini bukan orang yang kaya kripto, kaya saham. Kita seneng sih Pak lihat anak-anak muda yang mudanya nggak beda jauh juga sama kita ya. Gue seneng kripto, keren. Tapi kita berharap mereka juga belajar kekayaan setelah mati. Dia kan sudah lihat, wahai orang-orang yang merasa kekayaan itu kekayaan duit, kekayaan digital apa. Ente lihat orang paling kaya dahulu, Nabi Sulaiman itu meninggal juga. Orang yang kaya di Indonesia yang punya apa sinar mas meninggal juga. Kekayaan itu tidak bisa menahan sama sekali kemauan malaikat maut, karena malaikat maut tidak mau kecuali dengan maunya Allah. Coba siapkan juga kekayaan surgawi. Jadi kalau ente udah
kaya nabung kripto, investasi saham, forex, apalah terserah lah, itu insya Allah bukan judi ya, tapi mirip-mirip sih ya. Hampir mirip. Berbagilah, bagi ilmunya, jangan berbayar banyak-banyak, bagi juga duitnya, jangan hanya orientasi duit. Tuhan itu bukan duit, biar duit datang ke kita ya dengan ilmu kalian itu ya, siapa yang bekerja di bagian-bagian itu. Kalau orang masuk surganya dengan qiyamul lail, bukan hanya dapat satu pohon, tapi ghuraf, kamar. Kalau kamar itu sudah ada pelayannya, pembantunya, dan istrinya sekaligus. Itu makna hadis ini. Maka ada seorang imam salafus saleh, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu dia qiyamul lail, itu nggak pernah malam itu tertidur, karena dia sudah merasakan manisnya qiyamul lail. Apa kata dia? Suatu malam aku merasanya tidak tidur, ternyata aku masuk ke alam lain. Alam itu dia nggak tahu, ternyata itu surga. Dan dia jumpa bidadari, ingin disentuh bidadarinya. Dulu cantiknya bukan main, jauh lebih cantik dari semua ratu-ratu dunia, apalagi bininya ya. Dia mau sentuh, apa kata bidadari itu? Wahai kekasihku, maharmu tertinggal. Itu orang udah ngebet, orang udah uring-uringan itu, udah kebelet lah kira-kira begitu, mau nyentuh istrinya yang di alam sana. Kata istrinya apa? Maharmu ketinggalan. Nah, jadi ibu-ibu, dalam fikih Islam, nikah itu nggak mesti menghadirkan mahar. Mahar itu boleh kredit, boleh nyicil. Kalau di Indonesia rata-rata maharnya karena seperangkat alat sholat tunai gitu ya, boleh dia dicicil. Dan seorang perempuan boleh nolak disentuh sebelum dibayarkan, sebelum dikasih. Tapi perempuan yang baik nggak begitu ya. Kalau bidadari boleh. Di saat dia kemudian tersadar, oh ya, aku belum sholat tahajud malam ini. Dia sadar, matanya melek. Ternyata dia tertidur. Dia tadi diperjalankan Allah ke surga. Ini kisah Imam Sufyan. Dikisahkan kembali oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, dan kisah ini sahih. Disebut mubasyarat, kabar gembira. Ar-ru'ya salihah minal mubasyarat. Mimpi atau pengalaman spiritual seorang yang soleh, wali Allah, itu adalah kabar gembira dari Allah dan boleh diceritakan. Ya, ini bukti penceritaannya masuk kitab. Ini tahajudnya bolong-bolong ya, jangan-jangan bidadarinya ompong. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 108, paragraf yang ketiga juga. Waman qama fa shalla. Yang hadis sebelumnya sudah kita baca ya. Waman qama, siapa yang qiyamul lail ya, fa shalla, lalu dia salat fil lail. Jangan cuma bangun. Kalau bangun doang orang bisa nonton doang, buka status doang ya. Betul ya? Antum kalau bangun pertama yang dilakukan apa? Handphone, jujur aja ya. Ya betul nggak? 1, 2 paling enggak ya. Yang enggak pun belum tentu selamat. Yang selamat fasolla, dia mesti langsung sholat ya, baca doa supaya belenggu syaitan hilang. Doa dulu Pak, jangan langsung wudhu, doa dulu biar belenggunya hilang. Ini ada belenggu di sini, dikencingin sama syaitan di sini. Ini yang bikin males, diikat sama syaitan, dan itu hakiki bukan majazi. Itu hakiki bukan majazi. Ini yang membuat orang malas, diikatnya lewat nafsiyah, lewat nafsu, tidur, malas-malesan. Lalu dia baca doa, wudhu, kalau perlu mandi, ya. Ini hampir wajib ya, gosok gigi. Mau tahajudnya oke, mau wiridannya walaupun cuma 3 rakaatnya mantap, gosok gigi. Kalau bagi saya wajib hukumnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya bersiwak itu mardatun indar Rabbi, itu keridhaan Allah. Nah, itu malam-malam hari khususnya, apalagi yang ikut kholwat ya, itu kadang-kadang lupa tuh, harus bersiwak atau gosok gigi dengan cara yang pas ya. Nanti kalau sudah bersih, nah ini di mulut ini, kalau dia masih banyak apa ya, apa sebetulnya jigong ya, apa? Atau berlendir-lendir di mulut, kan itu dari perut, itu bikin kita malas membaca apapun. Dan karena bagian langit-langit
mulut ini berkait dengan urat saraf. Jika dia nggak bersih, dia akan menjadi malas. Coba aja ya. Maka Nabi SAW mengatakan, inni qad aksartu alaikum asiwak. Aku ini terlalu nyinyir kepada kalian persoalan siwakan. Aku siwak setiap saat, kalian juga harus begitu. Jadi Nabi itu bayangkan orang Arab yang jorok-jorok, mulutnya bau-bau, 10 meter masih bau, Pak. Itu sama Nabi datang dengan wajah baru, giginya Masya Allah bersihnya, harum. Nah sekarang kan sudah banyak ya. Mesti kalau pakai siwak yang dari Arab lah, dari dulu kan siwak begitu nggak ada di sini, kan nggak mesti. Yang mengatakan mesti siwak dari Arab, ini orang nggak mengerti usul fikih dan fikih. Tujuan Nabi siwak itu dua maknanya, pekerjaan membersihkan mulut atau alat yang berasal dari arak namanya, bukan arak, kayu arak. Jadi boleh alat apapun yang penting suci. Ya, Bapak kalau mau mohon maaf Bapak Ibu mungkin ada masalah gigi gusi, beli aja sedikit cengkeh Pak, cairan cengkeh atau cengkehnya. Ya, sebelum tidur dikunyah-kunyah dikit, kumur-kumur tidur. Bangun tidur coba rasain itu mulutnya nggak bau. Kalau males beli itu minyak astirinya sedikit saja, jangan banyak-banyak terus jadi sariawan. Ya, itu pedesnya bukan main. Sedikit dicampur sedikit, 1 tetes ke pasta gigi kita, gosok gigi pakai itu. Kalau nggak ntar kita buatin pasta gigi sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ribet kan beli-beli kan? Udah gosok gigi, udah ke dokter masih bau, ya kan nggak nyaman Pak. Itu membuat kita nggak nyaman ibadah. Wiridan nggak nyaman, ngobrol sama orang nggak nyaman. Masa pakai masker tiap hari? Ya. Nah, kalau ingin semangat dalam qiyamul lail, zikiran, sering-sering gosok gigi dengan cara yang benar. Lalu apa kata Nabi SAW? Faqad ta'arrada li nafahatil qurbir rabbani. Salah. Yang atasnya la yakhib. Orang yang qiyamul lail la yakhib, tidak akan pernah rugi. Ma khayyaballah, dalam hadis Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khayyaballahu ra'an qama fi jawfil lail faftataha surat al-Baqarah wa Al Imran. Tidak akan pernah merugi seseorang yang qiyamul lail dia baca surat Al-Baqarah ya ataupun Al Imran. Ini kalau orang ngerti asrar Bapak Ibu, ini persugihan syar'i. Ngerti nggak maksudnya? Ini jaminan orang ngerjain ini tiap malam, baca Al-Baqarah atau Al Imran tiap malam, nggak akan pernah jadi miskin. Cuma takutnya antum salah niat, tahajudnya bukan karena Allah tapi karena takut miskin. Jadi siapa yang ngerjain bab ini, wallahi tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Ini dalilnya dan ini jaminannya langsung dari lisan orang yang paling dekat dengan Allah yang Maha memberi rezeki. Ya, cuma siapa yang sanggup tiap malam baca surah Al-Baqarah, Al Imran? Makanya antum sedikit yang jadi konglomerat, kebanyakan konglomerat. Kerja 8 jam sanggup, cuma baca ini doang 3 jam nggak sanggup. Wajar, miskin rohani. Kita ini lihat kalau ada orang kerja di masa tuanya dan strategis kerjaannya dia kaya di musim dewasa dan tuanya, dan dia bisa ngasih, dia bisa mempekerjakan banyak orang, berbagi kebaikan. Sama Pak, orang yang bekerja dengan batinnya dari mudanya, umur 30 dia sudah memetik, dia sudah bisa bagi, sukses before 30 gitu ya deh. Sama, jadi wali sebelum 30 tahun, itu ada juga Pak, cuma kita nggak jadikan nama channel YouTube. Kan ada channel YouTube Kiai, udah nonton belum Kiai? Sukses sebelum 30 tahun, pakai bahasa Inggris, success before 30. Kalau ini kayaknya udah telat, success before death. Sebelum mati masih sukses. Sukses rohani. Gimana cara sukses rohani? Tabung setiap malam. Apa yang ditabung? Rukuknya, sujudnya, menabung nama Allah di kolbu. Karena satu nama masuk ke kolbu dia nggak pernah keluar. Itu makanan kolbu. Kolbu nggak mau lepasin itu. Maka antum kalau sudah belajar ilmu zikir sekali saja, selama tidak khianat kepada guru, tidak ingkar kepada ilmu guru, walaupun keluar terjebak, terjerumus dosa apapun selain syirik, pasti balik. Tapi kalau khianat kepada guru, kalau sulah adab wajar manusiawi, yang penting dia minta maaf. Ingkar kepada ilmu guru, mengingkari kewalian gurunya, dia terjebak maksiat, zahir batin dia akan ikut hancur, istidrat tambah jauh. Maka saya nasihati diri saya sendiri dan kita semua, siapa yang pernah nyakitin hati gurunya, ya, oke,
Oke, antum minta maaf kalau minta maaf beliau, tapi jangan pernah khianat kepada ilmu guru. Karena orang khianat ke Rasul dimulai ke guru dulu. Kalau sama guru ada khianat, apalagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujian yang diberikan Nabi ke sahabat itu lebih berat. Lebih berat, Bapak Ibu. Kalau tentara Tolut ketemu sungai, hanya boleh minum setelapak. 313 sisanya, Pak. Dari belasan ribu yang ikut perang, sisanya berapa? 313. Kemana itu yang belasan ribu? Mereka kekenyangan minum air, nggak patuh sama gurunya, sama panglimanya, pimpinannya. 313 beneran ambil. Di situ mereka nggak tahu ada energi dahsyat di tangan para pejuang. Ini tangan pejuang tuh berkah semua. Air kalau kena walaupun bentuknya kotor, itu nur semua yang dia minum. Makanya kalau wudhu, Pak, wudhu yang ketiga, jangan yang pertama. Wudhu yang ketiga, tetesannya Bapak jilatin aja. Itu berkah itu. Itu saya terima ijazahnya dalam Thariqat Idrisiyah, As-Sanusiyah, dan beberapa masyaikh Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Mereka ngajarin begitu. Kenapa? Itu air suci. Syaitan takut sama air begitu. Ini bukan bab dalil, ini bab tajribah bahruyah, pengalaman. Bukan untuk diyakini. Kalau antum mau, kerjain aja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Wah, kalau itu panjang lagi, kita lanjut baca kitab aja deh ya. Baru satu paragraf, Kiai. Wa man qama yusalli fil lail faqad ta'arrada li nafahatil qurbir rabbani. Siapa yang qiyamul lail, rutin, disiplin ya, walaupun satu rakaat, faqad ta'arrada, dia sedang bersiap-siap menghadap menerima nafahat al-qurb ar-rabbani, hembusan nafas kedekatan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu menyebut habrohnya itu dengan istilah majlis. Maka beliau menyebut ana jalisun man dzakarani, aku teman majlisnya orang yang menyebut-nyebut nama aku. Karena Allah maha sempurna, tidak memerlukan tempat dan arah. Dimanapun arah dia berzikir, dia akan menjadi teman majlisnya Allah. Dan di saat semua orang tidur, antum nongkrong di majlisnya Allah. Kan dahsyat tuh. Nongkrong asing nggak, Pak? Nongkrong asing nggak? Ngafe seru nggak? Bener serius nih. Sampai hari ini saya ini penikmat nongkrong di kafe, Pak. Sampai hari ini. Cuma kita cari yang steril dikit. Wah, ini nyaman nih gitu. Nggak sembarangan kafe juga ya. Hampir semua kafe di bandara itu tuh udah ini yang ya, nunggu duduk dulu ngopi. Karena kalau ngopi kan mulutnya harum. Kalau gula doang bau. Jadi kita pun ngasih minum pun kita harus jaga-jaga benar. Ini yang dimaksud oleh salah satu Habib di Yaman masa dahulu. Siapa yang masih minum kopi, ada bau kopi di mulutnya, ada malaikat. Ini orang salah paham, dikira kopinya. Bukan. Kopi itu harum, dan harum itu kesukaan malaikat rahmat. Ini kan udah nggak senang sama habaib, apa aja dihantam aja semuanya. Jangan gitu-gitu amat. Yang terkritik ya nggak perlu dikritik ya. Dan kedekatan kepada Allah itu ada yang sejati, ada yang palsu bayangan. Yang sejati itu disebut al-qurbur rabbani, kedekatan hamba kepada Tuhannya, itu namanya al-qurbur rabbani. Semakin dia duduk, kehambaannya muncul. Tapi yang palsu apa? Semakin dia wirid, dia semakin sombong ya. Semakin dia wirid, dia semakin merasa dirinya lebih wali dari yang lain. Nah, ini hati-hati. Jadi sombong ini nggak hanya karena duit, hanya karena ilmu. Ada sombong karena merasa suci. Itu paling bahaya. Itu sombongnya syaitan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa rawat Tirmidzi an Amr ibn Anbasah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amr bin Anbasah sahabat Nabi mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mau tanya, kenapa pada doyan seneng ke Mekah? Rasanya gimana kalau di Ka'bah? Rasanya dekat kepada Allah, bener nggak? Bener? Serius? Kenapa ke Raudhah? Kalau tawaf, sholat di situ setara 100.000 secara syariat. Secara apa? Syariat. Kalau di Raudhah berapa? 100.000, di Raudhah 1.000. Oke, di Al-Quds 500, tapi hadisnya tidak sahih.
hanya Hasan ya. Ini nggak perlu naik pesawat, nggak perlu berat-berat ngangkat koper, cukup ngangkat mata aja. Tapi itu lebih berat dari ngangkat koper, Pak. Orang kalau besok dia mau liburan, ngangkat koper seberat apapun diangkat. Ini perjalanan lebih indah dari itu. Dia nggak perlu kemana-mana. Dia nggak perlu ke Ka'bah, nggak perlu ke Raudhah, nggak perlu ke Turki, nggak perlu ziarah Wali Songo. Cukup dia tebar sajadah di kamarnya. Tapi buka matanya di waktu yang tepat. Ini lebih berat dari semua koper. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunu rabbu minal abad. Jika kalian mencari kedekatan kepada Allah, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, Allah kepada hamba. Kapan itu? Fi jawfil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Semua kita sudah tahu ilmu ini, cuma kurang yakin aja, sama kurang murabbi, nggak ada mursyid yang membimbing. Maka tahu tidak cukup, sadar tidak cukup, mengerti tidak cukup. Yang diperlukan adalah al-yaqadhah ma'al ilm, kesadaran bersamaan pengetahuan. Kalau tahu orang cukup dengerin YouTube banyak, keutamaan tahajud selesai. Maka bagi yang masih sulit bertahajud, cari majelis-majelis zikir yang mereka punya mursyid. Nanti lewat mursyid itu akan dibimbing. Ya. Dan disebutkan di sini, sedekat-dekat hamba dari sedekat-dekat Tuhan dari hambanya. Fi jawfil lailil akhir, pada lail akhir. Nah, ini ada rahasia Bapak Ibu. Allah menyebutnya sang maha waktu, benar? Ana dahru, akulah sang waktu. Malam, siang itu waktu nggak? Waktu. Tapi waktu yang paling kuat kesadarannya kepada Tuhan, yang paling sakti, paling suci, itu sepertiga malam terakhir. Coba nanti semua malam ini, malam tar ya, jangan nunggu Lailatul Qadar baru bangun ya. Ini Lailatul Qadar kecil, yang Ramadan Lailatul Qadar kubro, yang nisfu Sya'ban wusta, yang setiap malam itu sughra. Tapi sughra kalau hak kita lakukan, derajatnya kadang-kadang Allah naikkan suka-sukanya. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah ta'ala fi tilka sa'ah fakun, maka wahai Amr, jika engkau sanggup untuk menjadi orang yang zikrullah, bukan tahajud diminta ini, zikrullah, tahajud bagian dari zikrullah, pada waktu tersebut fakun, maka hendaklah engkau menjadi orang yang melakukannya. Kunnya Nabi, kunnya Allah. Maka Amr bin Ambasah tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail sampai matinya. Enggak pernah. Gimana? Ini kalimat masih belum terlalu vulgar. Ada yang lebih vulgar lagi, Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis penutup kita pada pagi ini ya. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita, pencipta kita, yanzilu, turun. Itu maksudnya gimana tuh? Turun itu dari mana? Allah itu emang begitu turunnya? Atas bawah makhluk nggak? Allah makhluk, berarti turunnya tidak seperti turunnya makhluk. Nah, ini cara ulama salafus saleh. Nuzuluhu la ka nuzulina. Ini pandangan Imam Abul Hasan Asy'ari. Dia turun, tapi bukan turun dari atas ke bawah, hanya dia yang tahu turunnya. Makna kedua, Allah bukan makhluk, karena dia bukan makhluk, dia bukan benda. Karena dia bukan benda, hukum gerak, diam, ruang, waktu yang ada pada makhluk tidak berlaku padanya. Karena tidak berlaku ruang dan space, waktu, masa itu pada dia, turunnya bukan dari arah atas ke bawah, karena arah itu space. Lalu apa maknanya? Disitulah kemudian ulama kita terpecah menjadi dua. Ulama Ahlus Sunnah, satu mentakwil, satu tidak mentakwil. Satu mentakwil mengatakan nuzul rahmah, turunnya rahmat. Rahmat itu sifat Allah, sifat tidak terpisah dari yang punya sifat. Jadi kalau turun sifat rahmat, berarti yang punya rahmat turun juga. Cuma yang mentakwil begini, dia membayangkan rahmat tetap aja turun dari atas. Padahal rahmat Allah azali, sifat rahmah itu azali, juga tidak berarah, tidak beruang, tidak bermasa. Keliru juga takwil begitu.
Kita nggak bilang salah, keliru Pak, lebih halus Pak. Terus yang tepat yang mana? Inilah manhaj Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ibnu Labban, ini ahlu sunnah semua. Imam Abdul Karim Al-Jili. Apa kata mereka? Cukup engkau katakan nuzul. Nuzul Allah itu benar-benar nuzul. Tapi nuzulnya, zatnya atau sifatnya atau namanya atau apapun yang dia mau, yang muqaddas, yang suci, yang laisa kamitslihi syai', dan itu hakiki di sisinya, tapi mungkin tidak sanggup dipahami dalam ilmu. Jadi tidak majazi, dia hakiki benar, tapi bukan hakiki secara bahasa Arab. Ini hakiki menurut Allah, benar-benar tanazzul turun. Nuzul. Kenapa? Dia bukan benda, maka tidak berlaku arah atas dan bawah. Maka kata nuzul, turun, itu benar-benar turun, artinya kedekatan, kedatangan. Ingin merasakan tanazzulat lailiyah, ingin merasakan kedekatan kepada Allah sedekat-dekatnya, hidupkan sepertiga malam terakhir. Ya, jangan putus. Cobakan Bapak Ibu 40 malam saja. Cukup sholat 2 plus 1 kalau nggak sanggup 11. 2, 1 gitu ya. Habis itu ngapain? Zikir aja. Zikir yang diberikan guru. Makanya saya menyarankan mesti punya mursyid. Cari mursyid sekitar kita ya. Gak usah minta ke saya. Ya. Saya sudah menyerahkan bab talqin ke al-muallim dari Ribat Bapak Ibu. Cuma sesempatnya aja kita mentalqin. Karena memang saya nggak ada misi ngambil murid. Untuk tarekat tuh nggak ada. Misi saya bukan ngajarin orang zikir semata. Misi hidup saya seperti Rasulullah ajarkan, innama bu'istu mu'allima. Misiku adalah menyebar ilmu. Orang kalau tarekat hari ini banyak. Di Ribat Bapak Ibu, itu thariqah yang diajarkan banyak. Tapi kami bilang kami nggak nyari murid tarekat. Kami nyari orang yang mau ngaji, zikiran bersamaan ilmu, ngajinya nggak ditinggal, terakhir berjuang berkhidmat. Kalau zikir 70.000 banyak yang bisa. Coba diajak khidmat berjuang, mau nggak dia? Ya. Ajak talqin, ijazah-ijazah banyak yang mau. Coba diajak rutinan ngaji setiap Selasa sore sampai jam 11 malam. Ada yang sanggup? Banyak yang nggak mau. Ya, karena kita nggak tahu makanan-makanan rohani itu. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu yang bukan Allah, lalu Allah berfirman. Nah, ini apa kata Allah sepertiga malam terakhir? Man ya'udu'uni. Ini langsung kalau antum ini Allah buka akan hijab, dengar suara ini. Tapi bukan suara beginian, bukan. Sama kalau kita bahas Nur Muhammad, bukan Nur ini, bukan seperti yang dipahami Ustadz sebelah yang mengingkari Nur Muhammad itu, dikira cahaya lampu kan. Itu kan kebodohan yang diilmiah-ilmiahkan itu. Ini bukan suara yang berhuruf bersuara seperti ini. Apa kata Allah? Mayyad'uni fa'astajibalah. Siapa yang doa kepadaku, aku jawab. Man yas'aluni, siapa yang memohon kepadaku, aku beri. Siapa yang minta perlindungan, aku lindungi. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Ini kan bahasa umum di hadis. Ya, nanti terdengarnya di kolbu kita bukan pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, kan di kolbu kita ada satu lembaga rohani yang disebut terjemahan, penerjemah. Jadi walaupun Allah pakai bahasa apapun, nyampe dan itu pakai bahasa ibu. Berdoalah, aku beri, kira-kira begitu. Aku bersama engkau, aku pasti jawab. Jangan khawatir, aku bersamamu. Akan terdengar itu Pak. Dan itu bukan halu. Cuma untuk sampai ke masa itu, mungkinkah Allah ngajak bicara orang yang belum dekat amanya? Nggak mungkin. Ya nggak begini bahasanya. Ini kan bahasanya mesra ini. Antum tahunya Allah kan suka ngacem-ngacem aja. Nggak sembah aku azab, nggak sholat aku siksa. Kayaknya Allah itu ganas sekali itu. Padahal di sini ini mesra nggak? Kamu minta apa aku beri. Seru nggak? Ya, kamu mau apa aku kasih. Kamu minta maaf aku maafkan. Minta perlindungan aku backup. Asik sama Allah itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani qaddasallahu sirrahu, beliau mengumpulkan ilham-ilham kemesraan dia kepada Allah. Jadi ilham Rabbani beliau itu indah sekali bahasanya. Ada yang lebih indah lagi sebelumnya. Imam An-Nifari nulis kitab Mukhatabat An-Nifariyah. Masya Allah, dia berdialog dengan Allah terus. Bahasanya indahnya bukan main. Lebih mesra dari kekasih dengan kasihnya. Lebih syahdu daripada orang kasmaran. Lebih sopan daripada anak kepada orang tua kepada anak. Saya nggak tahu membahasakannya apa. Wajar Sayyidina Muhammad SAW udah dijamin diampuni dosanya dulu, sekarang dan nanti.
Beliau mengatakan, kenapa aku tidak boleh berterima kasih kepadanya, dialog dengannya, bermanja-manja kepadanya. Maka terakhir saya katakan, Bapak Ibu, siapa yang qiyamul lail dengan sungguh-sungguh melewati 40 hari saja, insya Allah ini berat, insya Allah ini 99,999%, itu kalau kita bisa, insya Allah dia akan yaduk ta'mal munajah, akan merasakan manisnya berdialog, diajak bercinta oleh Allah SWT. Nikmatnya bukan main, ya. Bahkan sekedar menyebut namanya di kolbu Allah itu udah manis sekali. Apalagi yang punya namanya apa? Wahai hambaku, apa maumu? Kenapa engkau sebut-sebut namaku? Kenapa hatimu galau? Kenapa pikiranmu kacau? Kalau engkau mau sesuatu, ini aku beri. Indah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu salamkan Allah, nggak ada ceritanya lagi, ini sudah akhir zaman, zaman fitnah, ya. Sudah zaman berat. Kita nggak ada waktu lagi berdua-duaan dengannya. Pagi sudah ada handphone, pekerjaan, sudah ada anak istri, kapan lagi kita sama dia? Allah cemburu, innallaha ghayur, Allah pencemburu. Sediakan waktu walaupun hanya setengah jam, ya. Kita hanya dengan dia, berkholwat. Saya tutup dengan hadis Nabi, sab'atun yazulumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan, yang satu golongannya bab ini, nanti Allah naungi dia dengan naungan kasih sayangnya, yang saat itu nggak ada yang dapat naungan itu. Nomor terakhirnya apa? Rajulun, seseorang yang bangun malam hari yazkurullah fafadat, air matanya mengalir. Rasakan itu nanti, ya. Berguru jangan coba-coba sendiri, nanti ada halusinasi. Kalau punya guru, ada guru kita yang guide. Kalau ada bisik-bisikan nanti guru lagi, setan, jangan diikuti, ya. Kami doakan semua kita, termasuk kami, menjadi orang yang ahlul lail, ahli malam, ya. Kita doa, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Rabbal lail wan nahar, ya Rabbal lail wan nahar, salli ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad alladzi qama lailan wa la yamal. Ya Allah, turunkanlah rahmat yang sempurna kepada kekasih engkau, kekasih kami Sayyidina Muhammad SAW. Ialah hamba engkau yang bangun malam hari dan tidak pernah merasa lelah, yang bermunajat tidak pernah bosan, yang matanya selalu sadar dan dia tidak pernah mengeluh, merasakan manisnya bercinta, bermunajat dengan engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabba Sayyidina Muhammad, ya Rabba Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan yang menggerakkan Nabi Muhammad SAW untuk qiyamul lail, izinkan kami yang hina ini, ya Allah, untuk juga menjadi ahlul lail, untuk meniru qiyamul lail Nabi Muhammad SAW walaupun sedikit saja. Kami, ya Allah, na'tarifu bida'fina wa ajzina, ya Allah, kami mengakui lemahnya diri kami. Kami tidak sanggup tahajud seperti baginda, kami tidak sanggup bermunajat seperti Nabi Daud, kami tidak sanggup, ya Allah, qiyamul lail sepanjang waktu. Namun, ya Allah, satu hal yang kami sanggupi saat ini, ya Allah, kami berniat untuk tahajud setiap malam. Dengan ini katakanlah hati, dengan ini, ya Allah, aku berniat untuk qiyamul lail setiap malam hari. Ya Allah, a'inna ala dzikrika, bantu kami, ya Allah. Ya Mu'in, ya Mu'in, ya Mu'in, ya Allah yang maha membantu. Bantulah semua orang yang hadir pada siang ini, yang mendengarkan kajian ini, untuk menikmati kenikmatan berkhalwat bersama engkau, ya Allah. Dan izinkan kami, ya Allah, tidak menghembuskan nafas terakhir kami kecuali dalam keadaan merasakan nikmatnya bermunajat kepada engkau, nikmatnya berjuang di jalan engkau, nikmatnya menyebut-nyebut nama engkau, nikmatnya rukuk sujud bersama engkau, nikmatnya menjalankan tugas kehambaan sebagai hamba engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya membolak-balik hati. Kami mendengar, ya Allah, bahwa baginda Rasulullah SAW, kekasih engkau, sering membaca doa ini, padahal hatinya tidak akan pernah berubah kecuali baik. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, yang mengubah hati. Hati kami tidak terjamin, ya Allah. Kami lebih wajib membaca doa ini, ya Allah. Mohon, ya Rabb, tetapkan hati kami hanya menatap kepada engkau. Tetapkan hati kami hanya menatap ke arah cinta kepada Rasul engkau. Maafkan kesalahan kami, kesalahan keluarga kami, pasangan kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan sahabat-sahabat kami, kesalahan orang-orang yang berbuat baik kepada kami, kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kami.
Ya Allah, ampuni kami dan mereka semua. Wasturna wasturhum wastur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu min kulli aibin wa aurat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf tidak dapat salaman.